Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di channel Matematika Teladan. Kita lanjutkan pembahasan bab pertama kelas 10 materi eksponen. Sebelumnya kita sudah membahas tentang pangkat bilangan bulat. Nah, sekarang kita masuk ke pangkat rasional atau pangkat pecahan. Oke. Misalkan A adalah bilangan real yang memenuhi persamaan A pangkat N sama dengan B. Maka dapat dituliskan bahwa A sama dengan akar pangkat N dari B. Ya, sekali lagi, A pangkat N sama dengan B, ini dapat dituliskan menjadi A sama dengan akar pangkat N dari B. Oke, contoh. Oke, jika kita punya ekspresi 2 pangkat 5 sama dengan 32, maka bisa kita nyatakan bahwa 2 sama dengan akar pangkat 5 dari 32. Atau akar pangkat 5 dari 32 sama dengan 2. Kemudian, contoh berikutnya, tentukan akar pangkat 4 dari 256. Oke, ini akar pangkat 4 dari 256 sama dengan 256 pangkat seperempat. Nah, kita tahu bahwa 256 sama dengan 2 pangkat 8. Sehingga 2 pangkat 8 dipangkatkan kembali dengan seperempat. Nah, di materi sebelumnya kita sudah mempelajari sifat pangkat. Apabila dipangkatkan kembali, ini jadi bentuk perkalian. Ya, jadi 2 pangkat 8 dikali 1/4. 8 kali 1/4 sama dengan 2. Jadi 2 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2 hasilnya sama dengan 4. Jadi kesimpulannya akar pangkat 4 dari 256 sama dengan 4. Kemudian, tentukan akar pangkat 3 dari min 27. Oke, kita nyatakan dalam bentuk pangkat pecahan, jadi minus 27 pangkat 1/3. Nah, kita tahu min 27 kalau dinyatakan dalam bentuk bilangan pangkat adalah min 3 pangkat 3. Ya, sehingga min 3 pangkat 3 dipangkatkan 1/3. Pangkat dipangkatkan kembali, menurut sifatnya akan menjadi perkalian. Jadi 3 dikali 1/3. Jadi min 3 pangkat 1. Ya, hasilnya sama dengan minus 3. Jadi kesimpulannya akar pangkat 3 dari minus 27 sama dengan minus 3. Oke, misalkan N bilangan bulat dan A B bilangan real. Jika A sama dengan B pangkat N, maka A pangkat 1/N ini sama dengan akar pangkat N dari A. Karena A tadi sama dengan B pangkat N, maka menjadi akar pangkat N dari B pangkat N. Nah, di sini N-nya kita pandang menjadi dua bagian. Yang pertama, apabila N-nya genap, maka hasil ini adalah mutlak dari B. Ya, karena kalau seandainya kita akar pangkat genap, itu hasilnya adalah bilangan positif. Kemudian apabila N-nya adalah ganjil, maka hasilnya adalah B. Oke, contoh. Sederhanakanlah bentuk berikut. Akar pangkat 5 dari minus 243. Minus 243 kita bisa nyatakan dalam bentuk min 3 pangkat 5. Min 3 pangkat 5 diakarkan 5, hasilnya adalah min 3. Kemudian, akar pangkat 4 dari minus 81. Kita harus cari ya, bilangan berapa jika dipangkatkan 4, hasilnya minus 81. Apakah ada dalam bilangan real? Oke, pangkat akar sama dengan 4, alias bilangan genap. Nah, bilangan dalam akar adalah negatif 81. Sehingga akar pangkat 4 dari minus 81 ini tidak terdefinisi. Jadi apabila akar pangkat N, di mana N-nya bilangan genap, maka haruslah yang dalam akar ini tidak boleh negatif. Apabila negatif, maka jawabannya tidak terdefinisi. Karena tidak ada bilangan real, ya. Tidak ada bilangan real yang dipangkatkan 4 hasilnya minus. Kemudian akar X kuadrat minus 8X tambah 16. Kita sederhanakan.
Nah, kita tahu bahwa x kuadrat min 8x tambah 16 ini difaktorkan menjadi x min 4 kali x min 4. Atau bisa juga dinyatakan dalam bentuk x min 4 pangkat 2. Nah, pangkat 2 ketemu akar, maka hasilnya adalah mutlak dari x min 4. Nah, mutlak dari x min 4 ini bisa dipecah menjadi 2 tergantung dari nilai x-nya. Nah, karena kita harus tahu bahwa nilai mutlak ini pasti nilainya bernilai tak negatif alias minimal 0 atau positif. Jadi mutlak x min 4 ini apabila x-nya lebih besar 1, maka hasilnya menjadi x min 4. Oke, kita ulang, tadi ada kesalahan ketik. Mutlak dari x min 4 ini harus bernilai tak negatif alias 0 atau positif. Jadi kalau kita lihat, kita harus tinjau dari nilai x-nya. Ya, kita tinjau dari nilai x. Apabila x-nya lebih besar sama dengan 4, maka nilai dari ini adalah sama dengan x min 4. Karena kalau x-nya besar dari 4, maka dia nggak mungkin negatif. Kemudian apabila x-nya kurang dari 4, maka hasilnya kita kali min agar menjadi positif, jadi minus dikali x min 4. Atau boleh juga dinyatakan dalam bentuk min x tambah 4 atau 4 min x. Oke, kita lanjutkan ke bentuk umum dari pangkat rasional. Oke, apabila m dan n bilangan asli, ya, dengan n tidak sama dengan 1, dan FPB dari m dan n ini sama dengan 1. Kemudian a bilangan real yang tak negatif, maka a pangkat m per n ini bisa dinyatakan dalam bentuk a pangkat m diakarkan n. Contoh, sederhanakanlah akar pangkat 5 dari 2 pangkat 15. Nah, ini bisa dinyatakan dalam bentuk pangkat rasional atau pangkat pecahan menjadi 2 pangkat 15 per 5. Nah, 15 bagi 5 sama dengan 3. Jadi 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 nilainya sama dengan 8. Jadi kesimpulannya akar pangkat 5 dari 2 pangkat 15 sama dengan 8. Kemudian akar pangkat 3 dari 64 kuadrat. Nah, ini kalau dinyatakan dalam bentuk pangkat menjadi 64 pangkat 2 per 3. Nah, kemudian kita tahu bahwa 64 ini nilainya adalah bisa dinyatakan dalam bentuk 2 pangkat 6. Jadi 64 pangkat 2 per 3 sama dengan 2 pangkat 6, dipangkatkan lagi 2 per 3. Pangkat dipangkatkan menjadi bentuk perkalian sifatnya. Maka jadi 2 pangkat 6 dikali 2 per 3. Ya, 2 dipangkatkan, hasil perkalian 6 dengan 2 per 3. 6 kali 2 per 3 hasilnya adalah 4. Maka menjadi 2 pangkat 4, nilainya 16. Kemudian akar pangkat 4 dari 1 per 81 dipangkatkan 3. Nah, ini kita nyatakan dalam bentuk pangkat jadi 1 per 81 pangkat 3 per 4. Nah, kemudian 81 ini kita tahu adalah 3 pangkat 4. Jadi 1 per 3 pangkat 4 dipangkatkan 3 per 4. 1 per 3 pangkat 4 bisa dinyatakan dalam bentuk pangkat negatif. Ya. Jadi 3 pangkat min 4 dipangkatkan 3 per 4. Pangkat dipangkatkan menjadi perkalian, menjadi min 4 kali 3 per 4. Oke, sebentar, ini ada salah ketik. Oke, sudah diperbaiki ya. Jadi 3 pangkat min 4 pangkat 3 per 4. Nah, min 4 pangkat 3 per 4 ini menjadi 3 pangkat min 3. Ya, hasil dari perkalian min 4 dikali 3 per 4. 3 pangkat min 3 kita nyatakan dalam bentuk pangkat positif menjadi 1 per 3 pangkat 3. Nah, 3 pangkat 3 sama dengan 27, maka hasilnya menjadi 1 per 27. Oke, kita lanjutkan ke slide berikut. Nah, sekarang kita masuk ke materi sifat-sifat dari pangkat pecahan. Nah, sifat-sifat pangkat pecahan ini hampir sama dengan sifat-sifat pangkat bulat. Ya. Oke, sifat-sifat pangkat bulat berlaku juga ya pada pangkat pecahan. Yang pertama adalah A pangkat M dikali A pangkat N, ini sama dengan A pangkat M tambah N. Kemudian sifat yang kedua, pembagian pangkat A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, ini setara dengan A pangkat M dikurang N. Kemudian sifat yang ketiga, pangkat dipangkatkan. Jadi A pangkat M dipangkatkan N, ini sama dengan A pangkat M kali N.
Kemudian yang keempat, pangkat negatif, ya, A pangkat min N, ini bisa dituliskan dalam bentuk 1 per A pangkat N. Jadi pangkatnya positif. Kemudian yang kelima, ya, A pangkat M dikali B pangkat N. Hasilnya ini dipangkatkan P, maka bisa diuraikan menjadi A pangkat MP dikali B pangkat NP. Dan sifat yang keenam yang terakhir adalah pembagian A pangkat M dibagi dengan A pangkat N. Ini semua dipangkatkan dengan P. Maka hasilnya bisa dinyatakan dalam bentuk A pangkat MP dibagi dengan B pangkat NP. Nah, seperti ini. Oke, kita coba lihat contoh-contoh dari keenam sifat ini. Ya, untuk sifat yang pertama, perkalian pangkat ya bisa diubah menjadi penjumlahan. Contoh, sederhanakanlah bentuk berikut. Akar pangkat 5 dari 2 pangkat 3 dikali akar pangkat 5 dari 2 pangkat 2. Nah, ini kita nyatakan dalam bentuk pangkat menjadi 2 pangkat 3 per 5 dikali 2 pangkat 2 per 5. Menurut sifat pertama ini, maka dia bisa dinyatakan dalam bentuk 2 pangkat 3 per 5 tambah 2 per 5. 3 per 5 tambah 2 per 5 sama dengan 5 per 5 alias 1. Maka hasilnya adalah 2 pangkat 1 sama dengan 2. Kemudian soal berikut, 5 pangkat 3 per 4 dikali 5 pangkat 1/4 dikali 5 pangkat 1/4. Nah, ini menurut sifat pertama bisa langsung kita jumlah, ya karena bilangan dasarnya semua sama-sama 5, maka pangkatnya kita jumlah menjadi 5 pangkat 3 per 4 tambah 1 per 4 tambah 1 per 4. Nah, ini kalau kita jumlah hasilnya adalah 5 pangkat 5 per 4 atau dinyatakan dalam bentuk pecahan campuran menjadi 5 pangkat 1 per 4. Nah, perlu kita ketahui bahwa 1 per 4 ini adalah 1 ditambah 1/4. Maka apabila kita uraikan menjadi 5 pangkat 1 dikali 5 pangkat 1 per 4. Nah, 5 pangkat 1 sama dengan 5. 5 pangkat 1/4 adalah 5 pangkat 1/4 adalah akar 4 dari 5. Jadi hasil akhirnya adalah 5 dikali akar pangkat 4 dari 5. Oke, kita ke sifat yang kedua. Contohnya, bahwa A pangkat M dibagi A pangkat N menjadi A pangkat M min N. Contohnya, sederhanakan bentuk 27 pangkat 3 per 5 dibagi 27 pangkat 1 per 10. Oke, karena bilangan dasarnya sama, maka bisa langsung kita kurang ya. Jadi 27 pangkat 3 per 5 dikurang 1 per 10. Oke, kita samakan penyebut 3 per 5 itu setara dengan 6 per 10. Jadi 6 per 10 dikurang 1 per 10 sama dengan 5 per 10. Nah, 5 per 10 ini bisa disederhanakan jadi 1 per 2. Jadi kita punya 27 pangkat 1 per 2. Nah, 27 dinyatakan dalam bentuk pangkat jadi 3 pangkat 3 dipangkatkan 1 per 2. Pangkat dipangkatkan jadi perkalian, maka dapatlah 3 pangkat 3 dikali setengah. Jadi 3 per 2. Ya, 3 pangkat 3 per 2. Atau bisa dinyatakan dalam pecahan campuran 1 per 2. Nah, 1 per 2 ini maknanya adalah 1 ditambah 1 per 2. Maka kita bisa uraikan jadi 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat 1 per 2. 3 pangkat 1 per 2 bisa dituliskan menjadi akar 3. Jadi hasil akhirnya adalah 3 akar 3. Oke, kita ke sifat yang ketiga. A pangkat M dikali dipangkatkan N ini setara dengan A pangkat MN. Contoh, sederhanakanlah 3 pangkat 2 per 5 dipangkatkan 15 per 2. Nah, ini bisa dinyatakan dalam bentuk 3 pangkat 2 per 5 dikali 15 per 2. Hasil perkaliannya adalah 30 per 10 sama dengan 3. Jadi hasil akhirnya 3 pangkat 3 sama dengan 27. Kemudian soal berikutnya 125 pangkat 8 diakarkan 2. Hasilnya diakarkan 3, hasilnya diakarkan 4. Ya. Nah, ini kalau kita nyatakan dalam bentuk pangkat menjadi 125 pangkat 8 dipangkatkan setengah, dipangkatkan 1 per 3, dipangkatkan 1 per 4. Nah, ini karena bentuk pangkat dipangkatkan, ya bisa kita terapkan langsung, sekaligus jadi 125 pangkat 8, ya pangkatnya 8 dikali setengah kali 1/3 kali 1/4. Nah, ini kalau kita hitung dapatlah 125 pangkat 1 per 3. Nah, kita tahu 125 adalah 5 pangkat 3.
Jadi 5 pangkat 3 dipangkatkan 1/3 sama dengan 5 pangkat 3 dikali 1/3 alias 1. Ya, jadi 5 pangkat 1 hasilnya adalah 5. Kemudian kita ke penerapan sifat yang keempat. Pangkat negatif A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Contoh, sederhanakanlah bentuk 16 pangkat min 3/4. Ya, kita nyatakan dalam bentuk pangkat positif. Jadi 1 per 16 pangkat 3/4. Ya. Nah, kemudian 16 ini kan dinyatakan dalam bentuk pangkat 2 pangkat 4. Ya, 2 pangkat 4, pangkatin lagi 3/4 menjadi 2 pangkat 3, ya, 4-nya habis. Jadi hasil akhirnya 1 per 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 adalah 8. Jadi hasil akhirnya adalah 1 per 8. Kemudian soal berikutnya, akar pangkat 5 dari 3. Hasilnya dipangkatkan min 15 per 2. Oke, karena pangkatnya minus maka kita buat 1 per. 1 per akar pangkat 5 dari 3 dipangkatkan 15 per 2. Nah, akar pangkat 5 dari 3 ini bisa dinyatakan dalam bentuk 3 pangkat 1/5. Kemudian dipangkatkan lagi 15 per 2. Maka jadikan perkalian sehingga kita punya 3 pangkat 1/5 dikali 15 per 2 sama dengan 3 per 2. Jadi hasilnya 1 dibagi 3 pangkat 3 per 2. Kita tahu bahwa 3 per 2 itu pecahan campurannya 1 per 2. Nah, ini kalau kita urai menjadi 1 tambah 1 per 2. Jadi 3 pangkat 1, 3 dikali 3 pangkat setengah adalah akar 3. Jadi hasilnya 1 per 3 akar 3. Nah, kemudian kita ke penerapan sifat yang kelima. Ya. A pangkat M dikali B pangkat N, hasilnya dipangkatkan P. Ya, menjadi A pangkat NP dikali B pangkat NP. Oke, contohnya adalah sederhanakan 2 pangkat 1/3 dikali 3 pangkat 1/2. Hasilnya dipangkatkan 6. Nah, ini kita urai menjadi 2 pangkat 1/3 dikali 6 dikali 3 pangkat setengah dikali 6 gitu ya pangkatnya. Nah, ini kalau kita sederhanakan 1/3 kali 6 kan 2. 1 per 2 kali 6 3. Jadi kita punya 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3. 2 pangkat 2 4, 3 pangkat 3 27. Ya, maka hasilnya adalah 108. Kemudian kita punya akar pangkat 6 dari 25 dikali akar 8. Hasil akhirnya dipangkatkan 12. Oke, yang pertama kita nyatakan 25 ini 5 pangkat 2. Akar 8, 8 pangkat setengah. Nah, ini diakarkan 6, maka jadi pangkat. Ya. Di sini kita punya 8-nya ini kan 2 pangkat 3. Ya. Kita ubah dulu 8 jadi 2 pangkat 3, dipangkat setengah jadi 2 pangkat 3 per 2. Nah, kemudian akar 6 ini kita nyatakan dalam bentuk pangkat. Jadi 5 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 per 2, semuanya ini dipangkatkan 1 per 6. Hasilnya dipangkatkan lagi 12. Maka kita miliki, ya, ini 1/6 kali 12 adalah 2. Ya, 1/6 kali 12 sama dengan 2. Ya, pangkatkan maka pangkatnya jadi dikali, ya. Kemudian 5 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 per 2, hasilnya dipangkatkan 2, maka bisa diuraikan menjadi 5 pangkat 2 kali 2, 4. Dikali 2 pangkat 3 per 2 kali 2, 3. Jadi 5 pangkat 4 kali 2 pangkat 3. 5 pangkat 4 adalah 625, 2 pangkat 3 nya 8. Maka jika dikali kita dapat hasilnya 5000. Kemudian sifat yang terakhir, ya, penerapan sifat yang terakhir, sifat yang ke-6, A pangkat M dibagi dengan B pangkat N, hasilnya dipangkatkan P, maka kita uraikan menjadi A pangkat NP dibagi B pangkat NP. Contoh, sederhanakanlah 27 pangkat 5 per 3 per 3 pangkat 15 per 2, semuanya ini hasilnya dipangkatkan 6 per 5. Maka jadi perkalian, 27 pangkat 5 per 3 dikali 6 per 5, dibagi 3 pangkat 15 per 2 dikali 6 per 5. Nah, ini kalau kita kalikan 5 per 3 kali 6 per 5, hasilnya adalah 2. 15 per 2 dikali 6 per 5, hasilnya adalah 9. Nah, kita tahu bahwa 27 adalah 3 pangkat 3. Kemudian dipangkatkan lagi 2, dibagi dengan 3 pangkat 9.
3 pangkat 3 dipangkatkan 2 adalah 3 pangkat 6. Dibagi dengan 3 pangkat 9, tinggal kita kurang, ya pangkatnya menjadi 6 min 9. Maka hasil akhirnya adalah 3 pangkat min 3. Nah, jadikan pangkat positif jadi 1 per 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 adalah 27, jadi 1 per 27. Oke, contoh yang terakhir adalah 125 dikali P pangkat 1, 2 per 3 dikali Q pangkat 1, 3 per 4 dibagi dengan 8 dikali P pangkat min 1, 1 per 3 dikali Q pangkat min 2, 1 per 4. Semuanya ini dipangkatkan 1 per 3. Oke, kita nyatakan dalam bentuk pangkat ya. 125 ini bisa dinyatakan dalam bentuk 5 pangkat 3 dan 8 bisa dinyatakan dalam bentuk 2 pangkat 3. Pecahan campurannya kita nyatakan dalam bentuk pecahan biasa. Contohnya 1, 2 per 3 menjadi 5 per 3. Ya, 1, 3 per 4 menjadi 7 per 4. Dan begitu pula untuk yang bagian penyebut. Oke, kemudian yang bagian dalam ini coba kita bagi ya. Nah, ini 5 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3 bisa dijadikan 1 karena pangkatnya sama ya, sama-sama 3 maka menjadi 5 per 2 pangkat 3. P pangkat 5 per 3 dibagi dengan P pangkat min 4 per 3 kan jadi pengurangan. P pangkat 5 per 3 min dari min 4 per 3. Q pangkat 7 per 4 dibagi dengan Q pangkat min 9 per 4 menjadi pengurangan. Q pangkat 7 per 4 min dari min 9 per 4. Nah, ini kalau kita hitung ya, jadi P pangkat 9 per 3 dikali Q pangkat 16 per 4. Nah, kemudian bisa sederhanakan ya, 9 per 3 ini kan 3 ya. Atau boleh juga kita langsung pangkat dipangkatkan ya, menggunakan sifat ini. Jadi kita punya 5 per 2, 3 kali 1/3 dikali P pangkat 9 per 3 kali 1/3 ya, dikali Q pangkat 16 per 4 kali 1/3. Maka dapatlah 5 per 2 pangkat 1, P pangkat 1, Q-nya pangkat 4 per 3. Jadi hasil akhirnya 5 per 2, P dikali Q pangkat 1, 1 per 3. Oke, demikianlah pembahasan untuk materi eksponen atau pangkat bilangan pecahan atau pangkat rasional. Nantikan video pembahasan selanjutnya, tentunya di channel yang sama, channel Matematika Teladan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.